Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 8 IKMC 2024 izin mempresentasikan terkait tinjauan literatur kami yang mengambil topik FNAC dalam membedakan lesi jinak dan maligna pada kelenjar getah bening. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Yongji Wirisnada dengan NIM 191241098. Kemudian ada anggota kelompok saya yaitu Regan Bilvada Putra Pratama dengan NIM terakhir 093, Nailah Ratu Rumaisa dengan NIM terakhir 094, kemudian Salayafi Harisandi dengan NIM terakhir 1155, dan Kansa Bidah dengan NIM terakhir 1161. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, menentukan kata kunci. Dalam penelitian ini, kata kunci ditentukan dengan melihat istilah yang paling sering muncul dan paling relevan dengan topik akurasi FNAC pada kelenjar getah bening. Kata kunci utamanya meliputi FNAC, lymph nodes, diagnostik akurasi, bening lesion, dan malignant lesions. Kami juga menambahkan kata kunci pendukung seperti sitomorfologi, sensitivity, specificity, lymphadenopathy, dan histopathological correlation. Pemilihan kata kunci ini bertujuan supaya proses pencarian artikel benar-benar fokus, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Next. Baik, selanjutnya ada strategi penelusuran literatur. Penelusuran literatur dilakukan melalui database seperti PubMed, Science Direct, Google Scholar, dan Wiley Online Library. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci seperti FNAC lymph nodes, diagnostik akurasi, dan bening malignant differentiation dengan boolean and or. Artikel dibatasi pada publikasi 10-15 tahun terakhir dan berbahasa Inggris. Seleksi dilakukan melalui penyaringan judul, abstrak, dan kesesuaian dengan kriteria inklusi seperti studi asli yang membandingkan FNAC dengan histopatologi serta melaporkan parameter diagnostik seperti sensitivitas, spesifisitas, PPV, NPV, dan akurasi. Artikel yang tidak relevan atau tanpa data numerik akan dikeluarkan. Studi terpilih dianalisis secara sintesis naratif karena adanya perbedaan metode antar studi. Next. Selanjutnya, jenis literatur yang dianalisis pada tinjauan ini adalah literatur primer yang mencakup studi retrospektif dan prospektif yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan memuat data empiris tentang akurasi FNAC dalam membedakan lesi jinak dan maligna pada kelenjar getah bening. Untuk fokus analisisnya itu sendiri, itu terkait di akurasi diagnostik FNAC. Kemudian dengan menggunakan parameter statistik yaitu sensitivitas, spesifisitas, PPV, NPV, dan akurasi keseluruhan. Untuk keterbatasan FNAC sendiri itu terkait dengan variabilitas teknik dan juga kualitas sampel dan tantangan diagnosis limfoma, kemudian heterogenitas populasi, lokasi, anatomis, dan setting institusi yang diambil. Slide. Untuk tujuannya itu sendiri, yaitu, sorry, sebelumnya, tujuannya itu sendiri memberikan gambaran yang mutakhir tentang utilitas, keterbatasan, dan determinan akurasi FNAC dalam praktik klinis. Untuk tesis atau problem statement yang kami ambil, itu terkait dengan isu utama kami, yaitu ketidakpastian akurasi FNAC dalam membedakan lesi jinak dengan yang ganas, terutama pada bagian limfoma. Dan terdapat temuan penelitian yaitu FNAC cukup handal untuk lesi metastatik yang terkait dengan sensitivitas dan spesifitas, tetapi untuk akurasinya menurun pada penyakit limfoproliferatif, yaitu sulit membedakan dari proses reaktif itu sendiri. Nah, untuk variabilitasnya itu sendiri menggunakan sampel, teknik, pengalaman, lokasi, dan juga pemeriksaan tambahan. Untuk solusinya itu terkait dengan standarisasi lewat setting system atau kategori diagnostik yang yang disusun terkait dengan risiko keganasan, namun belum konsisten. Next.
Selanjutnya ada pada bagian informasi dan keterkaitan konsep. Jadi FNIC sendiri ini merupakan metode yang digunakan untuk mengambil dan menilai sel dari kelenjar getah bening guna mengetahui apakah pembesaran yang terjadi itu bersifat jinak, reaktif, atau maligna. FNIC sendiri menjadi banyak pilihan di fasilitas kesehatan karena prosedurnya yang cepat, minim rasa sakit, dan tidak membutuhkan peralatan yang terlalu kompleks. Namun, keakuratan keakuratan FNIC sangat bergantung pada beberapa hal, seperti teknik pengambilan sampel, kecukupan sampel yang didapat, serta kemampuan pemeriksa dalam membaca gambaran sitologi. Dari berbagai penelitian, FNAC cenderung memberikan hasil yang baik pada kasus metastasis karena sel-sel abnormal memiliki ciri yang lebih mudah dikenali, tetapi keakuratannya menurun pada kasus limfoma. Hal ini terjadi karena limfoma memerlukan penilaian arsitektur jaringan yang tidak dapat diperoleh hanya dari sitologi. Selanjutnya untuk latar belakang. Jadi pembesaran kelenjar getah bening sendiri merupakan kondisi yang sangat umum ditemukan dalam praktik klinis dan penyebabnya bisa sangat bervariasi, bisa karena infeksi biasa, kondisi inflamasi, hingga keganasan limfoma atau metastasis kanker dari organ lain. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnostik yang cepat, sederhana, dan mampu memberikan gambaran awal untuk menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya. FNAC banyak digunakan untuk tujuan tersebut. Namun, karena hasilnya bisa berbeda-beda antar penelitian, penting untuk meninjau secara kritis bagaimana FNAC bekerja dalam membedakan lesi jinak atau maligna. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasannya, kita bisa menempatkan FNAC secara tepat dalam alur diagnosis pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya ada metode. Metode pencarian dilakukan di beberapa database dengan kata kunci terkait dan dibatasi pada publikasi 10 hingga 15 tahun terakhir. Sebanyak 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis dan diekstraksi. Karena karakteristik studi yang beragam, analisis dilakukan secara sintesis naratif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan hasil, dan faktor yang mempengaruhi performa FNIC. Next. Hasil analisis menunjukkan bahwa FNAC memiliki kemampuan diagnosis yang baik dalam membedakan lesi jinak dan maligna dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi, 80 hingga 90%, sehingga efektif sebagai pemeriksaan awal. FNAC bekerja sangat baik pada kasus metastasis, namun akurasinya menurun pada limfoma karena keterbatasan dalam menilai arsitektur jaringan sehingga pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan. Variasi hasil antar studi terutama dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kecukupan spesimen, teknik asesmen, dan keahlian operator. Next. Baik, kita masuk ke inkonsisten. Nah, dalam 10 jurnal ini, FNIC-nya yang berbeda-beda karena kualitas sampelnya tidak selalu akurat, teknik dan pengambilan operator yang bervariasi, serta perbedaan jenis lesi terutama limfomanya, yang memang sulit dinilai hanya dengan sitologi. Selain itu, belum ada standar pelaporan yang seragam sehingga interpretasi antar laboratorium juga tidak konsisten. Next. Oke, arah penelitian selanjutnya itu perlu dilakukan dengan sampel lebih besar dan multi-center, serta pakai teknik FNAC yang distandarisasikan. FNAC juga sebaiknya dikombinasikan dengan pemeriksaan tambahan seperti imunositokimia atau flow cytometry, supaya subtype-nya ini keganasan bisa dinilai lebih akurat. Selain itu, perlu diteliti juga konsisten antara sitopalok dengan memastikan reliabilitas FNAC. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.